Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah para siswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita kemarin. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana posting ke buku besar. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menyusun jurnal, untuk tahap berikutnya kita akan melakukan posting ke buku besar. Sebenarnya apa sih posting itu? Posting adalah pemindah bukuan transaksi dari jurnal ke buku besar. Jadi buku besar yang telah kita susun kemarin, yang kemarin kalian sudah mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan juga tentang bagaimana menyusun jurnal, apa yang telah kita sampaikan soal kemarin, kalau kita jawab dalam bentuk jurnal umum, itu mulai dari tanggal 1 sampai 25. Tanggal 1 sampai 25 itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita jawab satu persatu, tanggal 1 itu bunyinya adalah kas akan didebet sebesar 35 juta, modal dikredit sebesar 35 juta. Ini akan bisa kalian cocokkan dengan jawaban kalian kemarin, apakah sudah benar apa belum. Kalau yang belum benar, tolong segera dibenarkan seperti ini jawabannya yang kemarin. Nah, termasuk yang tanggal 11 sampai 25 seperti ini. Silakan nanti dikoreksi lagi apa yang telah kalian kerjakan kemarin. Kalau memang belum benar, silahkan dibenarkan sesuai ini. Nah, untuk selanjutnya, setelah jurnal itu kita susun dengan benar, maka proses selanjutnya jurnal ini akan kita ubah ke dalam bentuk buku besar atau kita posting ke buku besar. Sekali lagi, apa tadi posting? Posting adalah proses pemindah bukuan transaksi dari jurnal ke buku besar. Ini jurnalnya, ini masih jurnal umum yang kita sampaikan. Nah, buku besar itu bentuk kolomnya adalah seperti ini. Nah, ini kebetulan langsung diisi. Buku besar kolomnya terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Bentuk kolomnya. Nah, di atasnya, ini ciri khas buku besar, itu adalah ada nama akun. Nama akun contohnya kas. Nomor kode akunnya itu 111. Nah, apa sih maksudnya kode ini? Kode 1 yang pertama itu adalah menunjukkan kode harta. 1 itu kode harta. 1 yang kedua itu menunjukkan kode harta lancar. Dan 1 yang ketiga adalah harta yang paling lancar atau harta urutan yang pertama paling lancar. Itu kas di sini. Maka kas menduduki nomor 1. Yang lancar yang kedua adalah piutang usaha. Yang ketiga adalah misalkan ada asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, kemudian iklan dibayar di muka, itu semuanya masuk dalam kode 113. 114-nya itu adalah perlengkapan. Dan 121 nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, bagaimana memindahkan atau memposting jurnal ke buku besar tadi? Kalau kita memulai dari membuat buku besar kas, nah, ini buku besar kas, nama akun kas, buku besar ini tadi ya. Nama akunnya adalah kas, nomornya 111. Nah, bagaimana mengisi kolomnya ini? Kita cari tadi, kalau tanggal berapa saja yang ada kas, mulai dari yang pertama tadi. Oh, ternyata yang ada kas itu adalah tanggal 1, kemudian tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 14, tanggal 15. Nah, tanggal 18 tidak ada kas. Tanggal 20, tanggal 25. Nah, isinya kas itu semua masuk di dalam
buku besar yang dinamakan buku besar kas. Jadi tanggal 1 itu tadi ada keterangannya adalah ada investasi awal. Jadi kasnya itu di debit, ada kas masuk berarti 35 juta. Kolom kreditnya dicoret karena tidak ada pengurangan pertama kali. Saldonya karena dapat investasi awal 35 juta, berarti saldonya di debit 35 juta. Di tanggal 2 itu ada juga kas, tapi kas bukan masuk tapi kas keluar. Untuk apa? Untuk pembelian tanah. Untuk pembelian tanah dari uang 35 juta dibelikan tanah 30 juta. Nah, makanya 30 juta dikredit. Karena tadi punya saldo 35 juta, dikeluarkan untuk beli tanah 30 juta, maka saldonya sekarang tinggal 5 juta. Kemudian untuk transaksi berikutnya di tanggal 5 juga ada kas, yaitu terima pendapatan jasa. Karena terima duit maka kasnya di debit. Ya, ada debit kas 9.500.000. Dari tadi saldonya tinggal 5 juta karena kemasukan lagi 9.500.000, maka saldonya sekarang adalah 14.500.000. Ini dan seterusnya sampai kas yang ada di jurnal ini habis, mulai dari tanggal 1, 2, 5 dan seterusnya sampai tanggal 25. Ini kas diambil semua yang kas, kumpulkan jadi satu, sehingga nanti akan tersusun saldo kas akhirnya nanti berapa, ada terakhirnya di sini. Jadi nanti berlanjut terus tanggal 1, 2, 5, 7 dan seterusnya sampai tanggal 25. Nanti akan terdeteksi atau dapat di jumlah kas terakhirnya itu berapa, akan dapat diketahui jumlah akhir kasnya. Nah, jadi ciri khasnya buku besar nanti ada saldonya itu secara otomatis akan menjumlah sendiri. Setelah habis kasnya ini habis, tidak ada lagi yang ada di jurnal, sudah kita pindahkan semua ke buku besar, baru pindah ke buku besar yang berikutnya. Buku besar berikutnya adalah piutang usaha. Nah, sebagai urutannya tadi, nomor kodenya adalah 112. 112 itu 1 adalah kode harta, 1 yang kedua adalah kode harta lancar. Yang kedua nih harta lancar, urutan yang kedua setelah kas. Nih, piutang usaha. Caranya sama, mana yang ada piutang usaha kita masukkan. Oh, tanggal 15. Apa benar tanggal 15 tadi ada piutang usaha masuk sebesar 150.000? Kita lihat tanggal 15. Oh, ini ada piutang usaha. Ada piutang usaha 150.000. Mana lagi yang ada piutang usaha? Oh, tanggal 20. Ada piutang usaha tapi dikredit 100.000. Nah, tinggal kita lakukan pencatatan di buku besarnya. Ini namanya buku besar piutang usaha, nomornya 112. Isinya dari jurnal tadi ada di tanggal 15 sama tanggal 20. Tanggal 15 ada piutang usaha masuk 150.000 sehingga saldonya 150.000. Tanggal 20 itu sudah terbayar. Jadi sudah terbayar piutang 100.000, sehingga tagihan kita nanti tinggal 50.000. Seandainya masih ada, tinggal nulis bawahnya terus sampai akhir habis, baru pindah ke yang berikutnya, buku asuransi dibayar di muka nomor 113. Isinya juga sama tadi, dicari asuransi dibayar di muka itu tanggal berapa saja. Ada asuransi dibayar di muka. Oh, asuransi dibayar di muka ada di tanggal 14. Tulis berarti tanggal 14 ada asuransi dibayar di muka, di debit 1.200.000. Ini sebenarnya untuk tiap bulannya berarti 100.000, karena untuk 1 tahun berarti
1.200.000. Nah, sehingga saldonya pun juga 1.200.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan. Setelah asuransi dibayar di muka sudah nggak ada lagi, tahu saldo akhirnya, maka berikutnya tinggal kita melanjutkan. Akun berikutnya adalah perlengkapan. Buku besar perlengkapan, kodenya 114. Perlengkapan di mana saja, tanggal berapa saja jurnal yang ada perlengkapannya dicari. Tanggal berapa yang ada perlengkapan? Oh, ini tidak ada tanggal, atau ini tanggal 5. Tanggal 5 ada perlengkapan di debit. Tanggal berapa lagi yang ada perlengkapan? Oh, ternyata hanya satu, ya tinggal nulis saja perlengkapan 1 pada tanggal 5 saja yang ada perlengkapan. Enak, tinggal 1, berarti debit ini saldonya juga 2.350.000. Nah, berikutnya setelah perlengkapan lanjut peralatan. Cara mengisinya juga sama dengan yang tadi, diisi tanggal berapa saja yang ada peralatan, terangannya apa diisi, pada saat ngapain tadi, beli peralatan, ya kan, pembelian peralatan. Tuh, tulis ada peralatannya, berarti bertambah, saldonya juga di debit. Kemudian tanah tadi beli tanah di tanggal berapa tadi, tulis di sini. Terangnya pembelian tanah. Terus tanahnya debit berapa? Misalkan 30 juta, saldonya berarti 30 juta dan seterusnya. Utang usaha. Di mana ada utang usaha tadi? Transaksi tanggal berapa, tulis tanggal sekian. Keterangannya beli ini secara kredit, beli apa gitu. Kemudian berarti utangnya bertambah, kredit. Kalau utangnya berkurang, debit. Saldonya ngikuti saja. Nah, demikian juga modal di tanggal 1 ada modal investasi awal, modalnya di kredit, saldonya juga kredit. Nah, dan pendapatan jasa, pendapatan di tanggal berapa saja ada pendapatan, tulis. Misalkan ini pertama kredit, maka saldonya kredit. Ada lagi kredit, ya tambah lagi kredit. Kalau debit berarti berkurang kreditnya, saldo akhirnya mungkin kredit. Dan terusnya beban gaji. Kalau adanya satu, tulis tanggal berapa ada gaji. Misalkan tanggal 7, tulis saja beban gaji, membayar upah gaji pegawai, berarti debit berapa, saldonya juga debit gitu. Kalau memang 1 tulis 1, kalau 2 tanggal berapa lagi, dan terusnya. Nah, saya kira itu habis ya. Nanti beban gaji masih ada beban listrik, beban air tadi, beban lain-lain, itu bikinkan buku besar masing-masing. Di sini nomor kodenya sudah 511. Kalau ada beban yang lain tinggal lanjutkan 512, 513, 514 dan seterusnya beban-beban itu. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tolong nanti dilengkapi tugas kalian. Ingat, buku besar yang saya pindahkan tadi baru beberapa ya. Nah, baru berapa saja yang saya pindahkan. Untuk selebihnya tolong kalian pindahkan. Yang sudah saya pindahkan adalah kas, ini pun belum selesai ya, kas belum selesai, masih sampai tanggal 5. Nah, berikutnya tanggal berapa saja teruskan sampai ada hasil akhirnya. Kemudian setelah selesai kas, pindah ke piutang usaha. Kalau memang ini sudah selesai berarti bonus, ini sudah nggak ada lagi, berarti loncat ke yang ketiga, asuransi dibayar di muka. Ini masih kosong, tolong diisi. Berikutnya ini diisi semua sampai habis, sampai beban yang terakhir, beban apa. Nah, silahkan nanti ditulis dalam buku catatan, kemudian silahkan difoto. Kalau sudah difoto, dikirimkan lewat WA pribadi saya seperti biasanya. Bagi yang tidak ngumpul, dianggap tidak masuk,
sehingga tidak punya nilai, termasuk tugas-tugas yang awal. Nanti yang nilainya paling baik adalah yang mengumpulkan tugas dari awal. Kalau lengkap nilainya bagus, kalau nggak lengkap ya mohon maaf nilainya kurang. Apalagi yang tidak pernah ngumpul berarti tidak pernah hadir, berarti juga tidak punya nilai. Nilainya silahkan ditulis sendiri di rapot kalian sendiri kalau boleh. Usul sama wali kelas, Bu atau Pak, boleh ndak saya nulis rapot nilai saya sendiri, ini nilai saya, tanpa melalui guru mata pelajaran. Habis ditunggu dari kemarin kalian tidak mau mengumpulkan. Nah, silahkan untuk yang mulai hari ini kalau memang sudah tobat, silahkan mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan. Bahkan kemarin ulangan harian ada yang belum mengumpulkan sama sekali. Apa maunya kira-kira? Nah, silahkan dikoreksi sendiri masing-masing. Demikian apa yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan dan mengerjakan tugas seperti yang telah saya berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.